Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, balik lagi sama kita Perspektif Football Indonesia. Nih kali ini gue langsung cepet aja nih guys. Karena kita tag juga udah lumayan malam juga, gak enak juga ada tamu kan. Mungkin lo yang udah sering nonton pasti, ini siapa nih samping gue, biasanya Dimas. Kalau nggak Dimas Dunga, kalau nggak Dunga Dito. Tapi sekarang beda. Mas langsung aja mas perkenalan diri aja mas. Ya, nama gue Hadis. Biasa kalau anak CSI manggil gue Bibiu. Gitu. Gue dari CSI Jakarta. CSI Jakarta, Chelsea, Indonesia Supporters Club Regional Jakarta. Oke, udah pasti dong kita hari ini bakal ngomongin Chelsea mas. Udah CSI kita ngomonginnya MU. Gak mungkin kan? Gak dong. Mas, ini gue sama nih mas, gue juga Gokil. Chelsea mas, gue juga dulu member CSC tapi gue udah nggak member lagi semenjak 2020 tadi gue sempat tanya yang baju biru emas itu karena emang nggak terlalu update aja, nggak renewal lagi. Next ini lagi ada, ini lagi bikin member lagi lah. Benar, boleh ntar kita kalau itu ditutup ya tapi ya? Iya, nanti buat tahun depan lah kan. Aman itu mah kalau buat tahun depan. Gue tuh yang bikin gue suka Chelsea itu mas, gue masih ingat banget. Gue waktu itu masih kecil, masih umur 8 tahunan lah. Kan mainnya namanya juga bocil ya SD. Gue tuh mau nonton One Football tuh. One Football, oke. Gue ngeliat highlight Didier Drogba golin lawan Everton 2-1. Waktu itu Chelsea pakai baju Samsung Mobile. Jadi golnya dia tuh di tengah ya. Dia kontrol dada, muter balik, pakai kaki kiri. Ini orang siapa kan? Terus zaman dulu masih ada PS2. Gue main, gue cari Didier Drogba Chelsea. Dari situ udah gue suka Chelsea. Dan idola gue yang gue pakai sekarang nih pas Drogba ya. Kalau lo yang bikin suka Chelsea apa Mas Hadis? Jadi gini, kalau gue pas lagi dulu kan masih sama, gue juga SD juga. Gue libur sekolah, gue nginep di rumah sepupu gue di sana. Kebetulan abang sepupu gue tuh fans Chelsea banget. Itu kamarnya dia full. Kalau dulu ada koran bola, koran top score segala macam tuh. Semua squad Chelsea dari tahun ke tahun ada di situ, dipajang di kamarnya dia, ditempelin gitu kan. Disitulah gue banyak tahu soal Chelsea. Ya sedikit-sedikit sejarahnya tahu lah gitu. Dari situ sampai kayak nonton bola pun, abang gue nggak mau nonton lain selain nonton Chelsea. Chelsea die hard banget ya. Makanya gitu. Kayak dari situ ya gue jadi ikut suka gitu. Sampai akhirnya gue ngulik sendiri Chelsea seperti apa. Ya gue mulai ngulik ya tahun-tahun sebelumnya sih pas Abramovich beli sih 2003 itu sih. Iya, benar sih. Itu emang suka atau nggak suka itu salah satu titik balik Chelsea jadi tim besar. Iya, gitu kan. Itu salah satu momentumnya kan. Iya, orang bilang sih instant money lah gitu. Iya. Tapi gimana ya? Penting kan juara. Yang penting dapat ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Kita berarti udah resmi jadi tim terlengkap di dunia kan? Iya, kayak dia bilang nih. Oh iya, we think they'll never see. Aduh. Kalau mau lihat lengkap ya di sini gitu. Nah, itu nanti tulisannya tuh tolong ya editornya ya. Kalau ngomong itu ntar keluarin tuh, ntar gue kasih tau kata-katanya tuh. Siap. Nah mas, gue sebelum masuk ke materi yang paling dalam, ya kita semua tahu lah ya, salah satu momentum fans Chelsea yang menyenangkan itu kan pasti 2012, 2021 atau enggak itu kan menang UEL lawan Arsenal ke 2019. Kalau lu yang paling berkesan yang mana mas? Ya sama sih, kalau gue lebih 2012 ya. Pagian gue juga nonton langsung tuh, nonton bareng-bareng sama CSC. Di ini dong, di Epiwalk. Epiwalk itu. Dia lagi mas, itu masih SMP gua. SMP. Waktu itu masih belum jadi, liftnya tuh masih belum jadi, masih awal-awal Epicentrum dulu. Ya, itu kita bikin nobar se-Jabodetabek sama se-Jawa Barat gitu, bikin nobar. Situ bener kita ya udah yang bikin gemeteran lah gitu. Apalagi kita lawan Munchen ya kan, di kandang Munchen gitu kan. Lihat sendiri Drogba penalti depan ribuan dukung Munchen tuh. Gimana deg-degannya fans Chelsea gitu, dia paling berkesan sih menurut gue gitu. Sama mas, gue juga 2012 karena gue sama persis sama lu, gue juga hadir di situ tuh di Epicentrum itu, dan gue inget banget tuh gue nangis, gue nobar sama teman gue pertama kali juara. Belum pernah kan ngerasain juara Liga Champions kan waktu itu kan. Nah gue tuh deg-degan, kalau lo kan ngerasain Drogba, kalau gue deg-degan itu penaltinya Arjen Robben tuh. Oh iya. Tapi gue sih sangat yakin itu bakalan tertepis. Iya, karena memang tercek monster banget sih. Itu OP banget itu. Iya, dia OP banget. Gue bikin deg-degan ini mas, karena pada saat itu udah extra time, Chelsea full digempur, masa boleh penalti sih. Iya. Dan ketepak lah. Soalnya gini, pas lagi yang lagi, kenapa gue bilang gue pede? Karena di saat itu Chelsea itu udah megang rekor, udah cek dia tuh kebobolan terdikit kan sama Premier League kan 15 gol doang kan. Ya gue pede aja lah gitu. Tapi emang
Drogba sih bangke sih itu. Iya tuh. Kenapa harus ngejegal Arjen Robben? Itu nggak penting. Sama halnya kayak Terry aja tuh, yang kartu merah tuh. Iya yang itu nggak penting. Gitu maksud gue. Gue juga kalau ngomongin nama yang barusan sebut tuh John Terry, kalau andaikan di PS1 lebih tenang aja kalau penaltinya udah 3 nih kita tulis. Sayang banget trofinya Chelsea sampai cuma 2, tapi ya udahlah kita jadi tim, gue berani berdebat sama siapapun, kita the biggest team in London. Udah. Gue terserah lo mau MU the best team in England, tapi gue bisa berdebat kalau lo bilang London Israel, kita siap berdebat. Ya itu. Gue siap berdebat deh. Lo mau ngomongin Chelsea instan kok bodo amat ya terserah lo. Tapi kalau London Israel, ayo kita fight berarti. Kita duduk di sini. Kita berpanjang, lo mau ngomongin apa anda, terserah lo. Nah Mas, gue mau masuk ke pembahasan Chelsea agak sedikit dalam sih Mas. Kita tahu lah Chelsea ini kan sekarang udah beda rezim ya. Zaman dulu kan kita ngerasain rezim Abramovich dari 2004 sampai 2000, berarti perang kampret itu 2000 berapa tuh? 22 ya berarti 22. Chelsea Rusia Ukraina berarti 21 tahun. Abramovich wah segalanya udah dikasihkan komplit. Tapi ada sedikit stigma dari kalangan bola yang bilang kalau misalnya Chelsea itu instant club atau enggak oil money, kalau enggak lo bisa kena money can happiness aja gitu. Lo melihat ini buat karakter klub itu gimana Mas? Gini, kalau kita nggak bisa memilih ya, yang namanya klub dibeli sama siapa gitu. Selain kalau ngomongin oil money, apa Newcastle? Ya kan, dia tapi hasilnya dia biasa-biasa aja kan. Oke lah, dia sekarang dia juara Carabao kan. Ya mungkin dari hasil ya itu hasil oil money juga gitu kan. Dari duitnya Arab kan gitu. Makanya ya kalau misalnya emang lu mau berkembang ya, kenapa enggak kita nerima duit yang gede gitu kan. Asalkan emang jelas pemakaiannya untuk apa gitu kan. Emang belakangan ini kan kayak Chelsea ini dihujat lah soal pembelian nggak jelas ya kan. Emang menurut kalian itu nggak jelas. Cuma kalau misalnya lu kulik lagi, itu lu bakal geleng-geleng kepala gitu. Kenapa dia bisa pembelian seperti itu dengan kontrak sepanjang itu? Pas gue kulik kemarin sama temen gua, wah ini sesuatu yang bagus. Kenapa? Walaupun Chelsea beli banyak, tapi nggak kena FFP sama satu lagi yang buat Inggris itu lupa namanya apa? PSR ya? PSR ya. Itu gue sempat bahas sama temen gue di channel gue itu. Jadi gue sempat bahas itu soal PSR itu, dan gue geleng-geleng kepala. Oh ini ternyata kenapa Chelsea beli Enzo Fernandez segitu mahal, nggak kena Caicedo dengan menawarkan kontrak panjang gitu. Dan juga di PS1 itu kan hasil udah dikeluarin sama Sky Sport itu Chelsea nomor pertama kan, tertinggi 814, kedua itu Benfica 600. Jadi secara keuangan tuh kita emang sehat banget. Sehat banget. Nggak tahu itu kita masih kayak ada surplus sekitar 300 juta gitu buat itu. Gue kalau mau nyambungin ke omongan lo yang di dalam tadi, gue juga sama sih Mas, menurut gue ketika ada klub investasi datang nggak mudah buat mendapatkan juara. Iya. Toh Newcastle pun ketika oil money datang dia baru mendapatkan Carabao. Iya gitu. Berbeda ketika Abramovich baru datang dia langsung bisa dapat IPL, langsung dapat FA dan sebagainya kan. Iya, itu karena dia punya tim yang bagus. Dan Newcastle pun langsung juara loh pas lagi Uni Emirat Arab itu datang kan. Iya. Dan kalau misalkan teman-teman inget tuh ada juga tuh tim yang gagal tuh Anzi Macakala dulu kan, ada Eto'o dan sebagainya. Itu kan juga klub yang berbackground minyak gagal. Iya. Dan nggak segampang itu. Emang, ya, jadi gini, bukan soal duit, tapi gini, lu datang bawa duit, tapi lu nggak datang dengan tim yang bisa lakukan pembelian bagus, itu nggak bakalan berdampak juga gitu ya. Kayak sekarang Chelsea mungkin orang menilai, wah lu bawa beli Enzo ngapain, lu bisa Caicedo ngapain, tapi kan lu nggak ngelihat 2 tahun 3 tahun berikutnya kan. Sekarang udah bisa bawa trofi UECL, asalnya Eropa, walaupun itu asal 3 ya, tapi Eropa. Sekarang posisi kita Chelsea ke-4 yang masuk ke zona UCL. Maksud gue ini tuh bukannya instan lagi, kita berkembang. Betul, setuju. Tapi gue juga mikirnya ketika zaman itu ya, itu Chelsea tuh jadi tim yang berkarakter kuat banget loh. Yeah. Fondasinya dari belakang Peter Cech, Terry, Lampard sama Drogba kan. Dan kan Patrick Evra sering batu ya sekarang podcast. Jadi ngomong kalau kita ngalahin Liverpool tuh ya udah tuh memenangkan rival, tapi kalau kita ngalahin Arsenal tuh big Arsenal. Dan kalau misalkan lu ngalahin Chelsea, lu bakal menangin trofi Premier League pada saat itu. Berarti kan nggambarin
Chelsea itu pada saat itu biarpun orang bilang instan tapi timnya berkarakter dan sekuat itu kan sesolid itu. Sesolid itu dan kalau nggak salah ada 7 kapten negara kan tuh ada Balak, kapten Jerman, ya, kan ada banyak sih. Ada Terry waktu itu masih kapten Inggris ya sebelum ada kasus. Iya. Peter Cech juga kapten Ceko, Drogba dan sebagainya. Ada banyak dan menurut gue juga kurang setuju sih Mas ketika kita bilang klub instan. Oke, lu pada saat itu bilang Chelsea klub instan, tapi di hari ini lu semua berusaha mendorong klub lu buat Chelsea kayak zaman dulu. Iya. Gue inget banget Mas zaman dulu tuh ceng-cengan fans Chelsea yang dirasain, oh lu beli pemain mahal-mahal mulu, lu pecat-pecat pelatih, lu apa sekarang lihat tim mana yang nggak beli pemain mahal, tim mana yang nggak pecat pelatih kan akhirnya kalau kalau gue agak minggir dikit kayak sekarang nih Liverpool ya kan, lu dulu kan bilang pemain murah tapi berapa sekarang pemain murah tapi lu ngasih back gede dulu kan deh, sekarang lu beli Wirtz yang gila-gila harganya kan. Transfer Inggris tuh. Iya, makanya sekarang lu kayak ngecap omongan lu sendiri gitu kan. Sekarang ya udah, sekarang mah tinggal duitnya berbicara gitu kan. Dia kualitas seperti apa? Kalau mungkin bisa aja sih mungkin bagus segala macam di. Tapi kan kita belum tahu juga kan. Dia main seperti apa? Apakah kayak si Chiesa juga yang mati di Liverpool gitu segala macam. Kalau gue berarti gini juga sih Mas, ada keirian dari tim lain ketika lu punya owner seorang Roman Abramovich yang bener-bener wah lu lihat tuh owner lain mana ada yang dia totalitas nonton di samping bola berselebrasi, sepassionate itu dan dia merubah sepak bola jadi industri yang dinikmati sampai hari ini legasinya sih. Tapi gini, soal ini kalau gue ngomongin soal legasi ya. Kemarin gue baru ngulik lagi sama temen gue juga itu, nggak taunya uang yang hasil penjualan Chelsea. Oh, yang dibeli sama Todd Boehly yang dibekukan itu, nggak tahu sampai sekarang tuh belum dikasih juga ke penduduknya Ukraina. Asli kan itu dia buat semuanya kan. Sampai sekarang gitu. Makanya Roman Abramovich itu agak kecewa aja sama pemerintah Inggris. Gue tuh pernah baca artikel di Atletik itu menarik banget Mas. Jadi kalau nggak salah angkanya Chelsea itu kan di angka 2 miliar pound sterling atau 3 miliar pound sterling di antara segitu kan. Terus kan di dalam perjanjian antara pihak Abramovich sama Blue Coin ini kan bilang ya semua dana ini kan nggak bisa masuk ke Abramovich pribadi kan, Abramovich pengen dikasih korban perang. Ternyata punya usut Mas, ini konspirasi ya guys. Jadi dia kan ada, gue lupa lagi nama menteri kesehatan, National Health apa gitu. Jadi pasca COVID itu tuh dana membutuhkan dana yang besar banget Mas. Jadi ada yang rumor di Atletik itu bilang dana ini diputerin dulu untuk kebutuhan Inggris dulu Mas. Jadi dana kan besar. Ibarat kata gini, tiba-tiba Indonesia dikasih duit 2 triliun. Lo pikir ya kita bersih-bersihnya orang dikasih duit gitu kan, bisa deh kita puterin buat ini dulu deh, buat ini kepentingan ini dan akhirnya ketika perang ini mereda, Abramovich nagih dong, lu kan gue jual nih, duit gue udah kasih, gue bukit lu nggak ngasih ke Ukraina, dan itulah sekarang pemerintah Inggris ini kelabakan dan itu yang bikin fans Chelsea di London ini ngeprotes ke pemerintahnya juga loh. Ternyata lu selama ini nyembunyiin, kira dikasih. Itu yang mikirnya udah dikasih. Iya, itu juga gue tadi itu kaget juga gue pas lagi temen gue ngomong seperti itu, gue bilang, lu yakin? Gue baca artikelnya, wah iya. Berarti emang belum dikasihin gitu kan, dengan alasan pembekuan betul. Gitu. Sama satu lagi alasannya itu takutnya pemerintah Inggris ketika mengasih ke pemerintah Ukraina nggak ngasih ke rakyatnya tapi diberikan persenjataan dan beli senjata, alibinya kayak gitu ya sih. Itu alasan aja sih gue rasa. Iya, itu mah udah permainan aja gitu. Tapi gue jujur sih gara-gara perang itu gue kesel banget sih. Gue maksudnya kenapa katanya football nggak tentang politik gitu tuh. Iya kan dibilang cuma ada jokes kan yang bisa ngalahin Chelsea cuma pemerintah Inggris. Perang Ukraina Rusia doang. Iya, makanya pas lagi itu gini, gue pertama kalau gue ada senengnya ya gue Abramovich udah nggak pegang lagi kan, tapi agak senangnya kenapa Chelsea tuh jadi kayak tim yang diremehin lagi lah. Jujur kalau gue lebih senang jadi tim yang diremehin. Kenapa? Kita main ya udah, kita udah nggak ada beban gitu dengan materi pemain yang mungkin kalau 22 masih main itu aja ya, mungkin kita nggak mungkin ada pembaruan segila ini. Saya gini loh, dengan ada pembaruan segila ini kita jadi bakalan tim yang ya kita seneng lah. Gue seneng, kalau gue pribadi gue seneng diremehin. Kenapa? Karena kita nggak ada ekspektasi besar lah gitu.
kita mana tahu sih kita bakal juara UCL. Gitu, kita mana tahu sih kita bakalan masuk ke zona UCL. Padahal harus kita ke 12 atau 11 gitu kan. Jadi ya kita bisa buktiin lagi kalau kita emang tim besar gitu. Walaupun apapun yang terjadi di kedalaman manajemen Chelsea itu sih. Gue juga sepakat sama lo ketika kita posisinya itu Chelsea. Gue rasa selama final Champions itu Chelsea nggak pernah dihubungin sih sama Munchen. Kita nggak pernah ada. Nggak ada ini. 2-1 situ. Gue rasa 70% orang dunia pegang City pada saat itu. Pastilah tuh. Aduh, City gila-gilanya tuh. Dan tiba-tiba Chelsea karena Chelsea main tanpa beban kelihatan banget. Nggak ada beban. Jadi ya kita udah kita main bebas-bebasnya aja gitu kan, kayak siapa sih yang nyangka Edward Mendy bakal bikin save sebanyak itu. Iya benar. Dan itu salah satu kebobolan paling rendah ya di Champions ya. 1 gol doang. Iya, 1 gol doang pas lagi lawan si di grup tuh kalau nggak salah tuh. Porto apa lawan apa gitu gue lupa. Iya. Oke, kita semua sepakat lah Abramovich itu salah satu menurut gue legenda lah di Chelsea dan eranya itu selesai dan itu bakal jadi kenangan sama sejarah yang indah lah buat Chelsea juga kan. Sekarang kita napakin eranya Bluko yang dipimpin sama Todd Boehly. Konsorsium Bluko yang dipimpin Todd Boehly. Ada sedikit perbedaan ya Mas. Tadi kita udah bedah ya di era Abramovich beli pemain, Drogba lah dibeli lah, siapa lah. Tinggal nyebutin siapa ya, cerita Jose Mourinho kita sering dengar ya. Tinggal don't speak and bye aja gitu kan. Dan sekarang masuk ke eranya Todd Boehly yang kita tuh beli pemain ini siapa dikontrak 8 tahun. Yang panjang itu Enzo, Caicedo, Mudryk. Iya, Jackson juga kemarin. Palmer juga panjang sih. Palmer juga, dan tuh kontrak tuh panjang-panjang dan gue baru tahu ternyata kontrak panjang ini hal yang lumrah di baseball. Karena kan si Todd Boehly ini punya tim baseball kan, gue lupa nama timnya apaan, gue lupa namanya. Jadi yang dilakukan Todd Boehly sekarang ini nih, yang dilakukan sama tim baseballnya dia di Amerika ini Mas. Gue pernah baca artikel, jadi ada orang Amerika tuh dulu tentang Todd Boehly, jadi dia bilang dulu tim baseballnya Todd Boehly ini tim yang terpuruk, tim yang buruk, dibeli sama dia kumpulin anak-anak muda, masih muda banget dan jadi satu tim, itu chemistry jadi dan akhirnya beberapa tahun kemudian ini tim jadi mendominasi baseball. Nah inilah yang diterapin sama Todd Boehly ke sepak bola. Menurut lu gimana Mas kali ini Mas? Kontrak jangka panjang, beli pemain yang mahal gitu kan, tapi kan ada potensinya juga kan? Lo sendiri gimana? Optimis atau Mas skeptis lah? Gini, awal sih gue skeptis ya. Awal gue bilang ini ngapain nih orang beli kontrak pemain mahal, tapi kontraknya panjang gitu. Kita belum tahu nih kayak. Mas gue potong. Ini kan berarti hal yang tabu di sepak bola baru pertama kali kan ini kan. Soalnya gini, kita nggak pernah ngelihat orang yang dibeli mahal dengan kontrak panjang. Contohnya kayak Lukaku lah, kita beli Lukaku lagi. 100 juta tuh. Iya, beli mahal tapi kan kontraknya dikit, nggak panjang kan, maksudnya kayak Lukaku gitu. Itu nggak, maksud gue tuh pembelian yang nggak harus lah gitu ya. Dan kayak Enzo, Caicedo 120 sampai 100 juta. Gue begini, ini orang ngapain kontrak panjang ini orang belum tentu bagus tapi lu ngasih kontrak panjang. Nggak tahu ya pas lagi gua kulik lagi. Oh, ini Todd Boehly pinter nih. Ngakalin. Jadi dia bisa beli dang pemain nggak masalah gitu. Dengan dia juga kayak bisa ngakalin kayak pinjamkan lah ke 100 book gitu ya kan. Itu kayak penampungan lah gitu. Klub itu. Dulu Chelsea Vitesse tuh kayak gitu tuh. Iya kayak Vitesse. Berarti yang gua tangkap berarti ini hal yang sama, hampir sama kayak Abramovich juga gitu kan. Bener. Dengan dia mengirimkan ke Vitesse gitu kan. Ya kayak ya berarti nggak ada bedanya juga gitu maksud gua. Dari situ gua mikir, oh makanya pas lagi Chelsea beli pemain 60 juta, 80 juta, gue gak kaget sih gitu. Soalnya dia pasti bakalan kontrak panjang juga, entah 7 tahun, entah 6 tahun gitu ya. Gitu. Dan mungkin karena dia pebisnis itu kan lihai dalam melihat celah-celah peraturan. Dan itu ternyata belum ada peraturan yang bilang lu gak boleh perpanjang 8 tahun, belum ada kan? Gak ada, dan so tau, itu Chelsea gak langsung beli cash. Oh iya benar. Dia ada beberapa termin. Kalau misalnya dia udah soalnya nih kayak Enzo kayak kemarin, Enzo sempat dididik sama Madrid. Kalau misalnya Madrid udah ngebeli Enzo, berarti kita kan udah nggak ada alasan buat ngebayar sisanya lagi kan. Berarti kan udah tinggal penjualannya si Enzo. Itu tragiknya Bluko itu. Dan itu bikin, ini gue mau ngaitin kayak tadi di awal soal PSR, itulah yang bikin PSR Chelsea segitu besar dan tingginya dan sebersih itu karena ternyata pas lagi pembukuan tahunan
transfernya Chelsea itu angkanya masih di rasional. Iya. Kok musim cuma 200 juta padahal lo beli ugal-ugal ternyata Iya. dia per tahun di kayak gitu kan. Enzo di tahun pertama 15 juta, kasih Iya. 13 juta, ntar naik 20 juta, Iya, kayak KPR lah ya. Kayak KPR, bener KPR. Ini tuh, jadi PSR ini pas kemarin gue nguliknya temen gue itu, jadi dia itu ambil 3 tahun. Pak, 3 tahun buku apa? Saya buku tabungan lu, buku ini lu pembelian lu lah gitu. Di lu pendapatan berapa, pengeluaran berapa gitu. Dilihat selama 3 tahun itu. Jadi pas selama 3 tahun itu aman, makanya kita nggak akan kena poin. Kan kayak Nottingham sama Everton kan. Everton benar. Gitu. Itu yang kena. Berarti lu melihat di Todd Boehly ini ada benang merah nih ya kesinambungan. Oh nih ada maksud, bukan sekedar eksperimen Iya. aneh-aneh mas ya. Iya gitu. Gue juga ngeliatnya kayak gitu sih mas, karena oke lah gue akuin ketika Enzo datang dia gugup banget, awkward. Casillo datang bikin blunder. Iya. Tapi perlahan ketika tim ini dikumpulin, anak-anak muda dikumpulin, chemistry-nya mulai nih kelihatan ya, apalagi Iya. lini tengah kan. Casillo, Enzo menurut gue tuh mungkin gue rasa 2 3 tahun. Casillo, Enzo, Malavia. Oh iya Malavia tuh gue sayang tuh dia kemarin cedera panjang sih. Ya mungkin ya gue bilang gini, mungkin dia belum terbiasa dengan cara mainnya Enzo Maresca yang ya sekarang kita lihat lah, kita mainnya main cepat segala macam gitu. Mungkin dia belum terbiasa gitu ya. Nah mungkin sekarang dia udah kan ada tandemnya Enzo Fernandes ini ya, mungkin udah mulai terbiasa nih nyetel nih, udah chemistry terbangun ya. 3 ini ya udah jadi kokoh lah nih dibuat di lini tengah gitu. Tapi lu di antara Casedo atau enggak di antara pembeliannya Todd Boehly sekarang, lu ada yang lu nggak suka gitu nggak? Dari zaman apa? Todd Boehly dari era Todd Boehly aja. Banyak sih. Chukwuemeka, Oh iya sih itu ngomong. Chukwuemeka, Benoit Badiashile. Badia sensasi lu paling mending mana mas? Dua-duanya enggak. Lu nggak bisa milih. Gue nggak milih. Dua-duanya bang. Dua-duanya enggak. Itu gue bilang enggak. Kenapa? Karena kita akhirnya lu karena ada pembelian itu lu jadi sempat minjemin Trevoh Chalobah kan. Bener ke Crystal Palace ya. Akhirnya apa? Trevoh Chalobah dia yang ditarik kembali dan dia nyetel kan sama Colwill sama si Tosin. Tosin sekarang Tosin nih. Dia lu datengin dia gratis. Tapi dia bagus mainnya kan. Gitu. Makanya saya jadi beberapa kali saya jadi pilihan kan dibandingkan di Sasi sama si Badiashile ini. Oke lah, dia bilang di Sasi bagus di timnya sekarang gitu kan. Tapi ya di Chelsea dia nggak masuk. Dan nggak masuk skema juga sih di Sasi. Iya gitu. Gue kalau nggak Badiashile juga, aduh tuh pemain gimana ya? Iya. Belinya lumayan lah gitu dulu kan tuh. Di Sasi juga belinya lumayan. Makanya kalau dulu nggak. Tapi mas kalau gue mau balik lagi tadi ke pembahasan itu sebelumnya, lu berarti lebih suka pragmatis kita instan dengan cara Abramovich atau sekarang lagi dicoba nih, ini kan kita lagi ngerasain baru nih, tantangan terbaru kan, kita beli pemain buat jangka panjang, beli pemain muda, bahkan beberapa pemain menurutku tuh masih mentah dan kita beli gitu. Sekarang sih kalau gue bilang karena gue ya gue udah tau lah zamannya Abramovich gimana, gue lebih senang sekarang sebenarnya sih. Karena apa? Karena Chelsea ngebangun dari awal lagi nih gitu. Gue ngeliatnya kayak mungkin ya Chelsea ini kayak Liverpool kemarin itu lah, ngebangun tim lagi dari awal. Lo kayak masukin senior sama junior di tim itu. Jadi kayak ya ini lo squad yang jadinya tuh enak lah. Jadi ada prosesnya lah, bukan yang dung dari yang bagus masukin gitu, enggak kan gitu. Contohnya gini kayak Chelsea kan lebih milih Liam Delap lah daripada Gyökeres kan. Benar. Kalau emang mau gila mah dia masih beli Gyökeres gitu. Iya gitu. Tapi lu ada ketakutannya nggak sih mas? Ini kan Chelsea, gue takutnya Chelsea nerapin Moneyball kayak Brighton kan. Dia beli pemain muda, beli pemain mentah berdasarkan data nanti dijual gitu. Lo ada ketakutan nggak sih ini jangan-jangan nanti ternyata Todd Boehly ini bukan untuk mendapatkan juara nih, dia beli pemain mentah dan wonderkid ini. Tapi nanti ketika dia tua, di umur matang 25-26an, ada tim-tim besar yang datang buat beli, apa dia dijual kayak Dortmund atau enggak Brighton gitu mas? Gini, kalau gue dari awal gue pernah ada orang nanya sama gue, lu suka Chelsea, lu suka klubnya atau pemainnya? Gini, ya kasarnya ya kalau orang bilang people come and go, pemain datang dan pergi gitu, kayak pemain bagus mau datang Chelsea, kayak Hazard aja lah, kita gimana sih? Gimana kita dia perlu sedih ya tapi iya
Tapi kan kita harus move on gitu. Dan ternyata abis Hazard pindah kita bisa dapetin champion ya. Iya, kita bisa kayak gitu. Kita dari Hazard kita kalau versi kita pindah ke Mon lah gitu. Kimasan Mon lah ya, kita idol-idolakan kan. Walaupun akhirnya dia pindah ke MU, kita kayak ada rasa nyeseknya gitu. Ya itulah apa namanya sepak bola gitu kan. Kalau lu suka timnya ya lu harus terima gitu. Pemain lu, saya kayak pemain kayak Palmer misalnya nih. Lagi berkembang nih. Ya kan, atau nanti mau dibeli sama Madrid sekian ratus juta gitu kan, ya lu harus terima gitu. Dan berarti lu nggak bermasalahin hal itu? Enggak, gue sih nggak masalah. Dan gue juga gimana, biarpun gue sedih ya, gue ketika lo bayangin pahlawan yang nyetak di 2021 pindah ke rival, itu kan pasti kan sedih, tapi gimana? Gue nggak nganggap MU itu rival sih. Wih, lu nganggap tim itu rival mas? Enggak, gue nganggap sekarang MU menang dari Chelsea kapan? Terakhir ya? Oh enggak, sorry, Arsenal, kayak Havertz. Kalau lu ngomong kayak Havertz, kalau kayak Havertz, gue udah nggak respect gara-gara semenjak dia udah nggak selebrasi sih. Dia selebrasi di Stamford Bridge, gue udah nggak ini. Mungkin ngerasa dia lagi di puncak-puncak karirnya. Iya gitu. Ataupun dia lagi masih di Jerman, mungkin dia ngerasa dia nggak punya rival, jadi dia udah selebrasi aja gitu. Oke, kalau tadi gue tarik yang soal masa Mon yang di MU itu, gimana tuh masa menurut tadi kurang sama MU itu nggak rival? Gini, kalau gue bilang gini, MU sama Chelsea sekarang tuh udah kayak entertainment aja. Sekarang gitu. Kalau misalnya rival sih udah nggak se kayak dulu sebenarnya. Kayak eranya Fergie, Mourinho gitu. Iya kayak gini loh, kayak Fergie, Mourinho, terus kayak pemainnya kayak Evra sama si Ashley Cole lah, sama siapa lah, itu kayak si Rooney ketemu Terry lah segala macem, nggak ada bumbu-bumbunya lagi. Pokoknya gue bilang bukannya gimana ya, gue bilang itu bukan rival lagi sih. Lebih kayak entertainment sih. Kalau udah liat MU Chelsea udah pure entertainment sih. Berarti kalau lo MU Chelsea kayak match besar biasa aja udah ya, nggak ada apa-apa lagi gitu. Iya. Tadi kita udah ngebahas tentang udahlah eranya Abramovich sama sekarang Todd Bowley nih mas. Gue mau ngomongin tentang Chelsea secara squad dan buat di musimnya buat di musim ini. Kan sekarang kan kita tahu lah ya, transfer Chelsea udah mulai bergerak ya, dan dari musim lalu pun juga udah bergerak banyak kan. Tapi ada kayak kecenderungan Chelsea tuh lebih banyak memilih pemain akademis itu nih mas. Kita dulu sebut di awal kan ada Lindelof, ada Cole Palmer, Lavia, kok nggak satu sih? Gitten juga kan. Sancho pun juga sempat kan, itu kan akademis itu kan. Menurut lu nih, kan menurut gue Cobham itu salah satu akademi terbaik lah. Itu emang Cobham dia nggak balik lagi mas? Gini, jebolannya ya mas? Bukan yang nggak balik lagi, tapi beberapa tahun kan ada akademi Cobham yang kasih kesempatan sama Todd Bowley. Contohnya kayak Gallagher, ya kan? Gallagher kan ya kurang komplain apa kan, dia juga salah satu. Jadi kapten, vice kapten waktu itu? Ya, tapi kan kalau yang namanya gini, ya kalau lu udah nggak perform ya buat apa gitu. Ya udah makanya selagi klub yang mau nampung ya gitu. Makanya kalau sekarang Cobham menurut gue ya udah masih menarik sih, kayak George masih menarik, cuma udah nggak se kayak dulu lah. Maksud gue kayak udah nggak kayak dulu tuh gampang. Maksudnya gini, dulu tuh gampang banget proyeksiin dari Cobham ke tim utama kan. Kalau dulu, sekarang kan siapa sih gitu. Iya, sudah jarang. Iya. Paling Levi Colwill masih bertahan ya. Levi Colwill kan, yang maksudnya akademi lamanya gitu kan. Kalau sekarang kayak Terence George, Acheampong, ya kan, sama satu lagi gue lupa namanya tuh. Yang kemarin 16 tahun itu. Iya, itu pun ya cuma beberapa tim yang main di WCL kan, gitu. Itu beberapa orang yang maksudnya fit lah buat Chelsea gitu. Sisanya kan ya udah dipinjamkan lah atau dijual lah gitu. Gue juga pernah baca, jadi ada akun mas namanya KTA Analytics tuh di Twitter. Jadi tuh modelnya tuh kayak ruang taktik tapi dia ngebahas Chelsea doang, nih akun luar. Dia tuh bilang kenapa sih ini si Enzo Maresca demen banget ngambil pemain Academy City kan. Ternyata tuh bukan sekedar Academy City, karena nih mantan pemain anak asuhannya di City U21. Iya. Yang udah mengenal banget gaya permainannya dan pendekatannya dia. Iya, kan? chemistry-nya udah tahu. Cole Palmer, Liam Delap pun juga mantan asuhnya. Sancho, Gitten tuh juga termasuk salah satu mantan anak asuhnya. Sancho kan karena apa? Karena gaji doang kan. Iya, dia tuh sebenarnya bayangin dia WCL selebrasinya udah kayak apa itu. Iya, makanya gue bilang si Sancho, kalau kan dibilang kan, kalau si Sancho mau dia di harga 150.000 atau setengah gaji dia itu, dia bakal kontrak sama Chelsea. Cuma ya dia nggak, dari agensi juga dia nggak mau, ya udah.
Ya Sancho nggak mau ikut UMR-nya Chelsea ya, dia maunya Sekarang paling tinggi kan Reece James 200.000 ya. 200. Sterling berarti masih Sterling. Oh iya. Kunku gitu. Iya, kayak masih 200 ribuan lah gitu. Sekitar itu kan nggak mau kan dia 300.000 gitu. Iya sih, gue juga ngerasanya pemain-pemain Kobem sebenarnya banyak yang bagus sih, tapi ketika dikasih kesempatan banyak yang kurang perform juga. Iya, perform dan nggak masuk sama skemanya si Maresca. Benar-benar. Terus kalau ngomongin Maresca nih Mas ya, berarti kan di musim keduanya Maresca mati kan? Iya. Lo sudah percaya nih Mas sama Maresca Mas, ngelihat pencapaiannya dia di musim ini itu masuk 4 besar, Iya. juara UCL, dan sampai sekarang nih per kita tag itu dia masuk 8 besar Club World Championship juga kan? Iya. Gini, kalau kita sebagai fans masih kita selalu inilah pengen yang terbaik lah, ya kan. Gini, kalau sebagai yakin, gue sih yakin banget kita pasti bakalan berkembang, entah itu naik ketiga atau kita ada juara FA atau segala macam, sehingga kita berkembang. Itu sih yang gue pengen sih. Jadi gini, kalau emang ini pemain Chelsea yang baru ini permintaan si Maresca, ya gue yakin pasti bakal ada perkembangan lah. Soalnya kan ini dengan kemauan dia, dengan skema dia yang dengan taktik dia, dengan sistem ini dia gitu kan. Ini bukannya si Todd Bowley yang lagi kayak tahun lalu beli pemain yang iya, suka dia lah gitu. Mungkin kayak flexing segala macam gitu kan. Gitu. Mungkin ya gue lihat sekarang sih ya mungkin kalau itunya si pemain Maresca, gue yakin sih bakalan berkembang sih. Lu berapa lama Mas waktu yang lo kasih ke Maresca? Misalkan nih kayak sekarang kan Buat apa? Buat juara? Terserah, entah buat dapetin juara atau Juara apa dulu nih? Kalau juara Premier League Gue sih ini kedua ya. Ketiga keempat sih masih oke. 3 ke 4 berarti kan soalnya Kak Arteta kan sekarang menjalani musim ke-6 nih, dan sekarang fans Arsenal kan lagi kebelah nih antara Arteta out sama stay in process with Arteta kan. Tapi maksudnya udah musim ke-6 masih kita nggak dapet Premier League, mau proses gimana? Nah maksud gua lu memberikan waktu ke Maresca ini berarti maksimal 4 tahun ya buat Premier League. Iya, 4 tahun sih. Masalah emang gini loh. 4 tahun ini prosesnya dia dan disertai sama keinginan pemainnya dia. Kalau 4 tahun dia nggak ada pemain dia, pasti gini. Dalam 4 tahun nih, musim kedua pemainnya dia nih lagi dibeli semua nih. Tahun ketiga dibeli semua nih. Kemudian mau lagi nih. Keempat juga sama. Nah kalau di 4 itu dia udah beli sesuai yang dia mau, tapi dia nggak perform juga, nggak juara juga Premier League, ya udah. Emang berarti waktunya kita ganti pelatih yang lain lagi. Iya, soalnya ya Chelsea kan gini, dikenal kan pelatih yang nggak bisa ganti. Ya gue sih di situ sih setuju ya gitu. Sekarang buat apa lu kayak Arsenal yang mempertahankan Arteta stay in process. Sekarang gini, kalau kalau misalnya jadi fans di sana ya, di Inggris langsung. Ini gue juga berdasarkan orang sana juga kan ya. Dia ngomong gini, kita beli tiket itu kita sekali semusim gitu kan. Kita banyak yang harus kita keluarkan buat nonton tim kesayangan kita gitu kan. Kalau kita mau begitu-gitu aja, sampai kapan kita sampai berapa uang lagi kita keluarkan buat lihat tim kita juara itu. Di situ kayak kita tuh mikir tuh. Ya juga ya, lu kayak ngeluarin 1.000 pound atau berapa ribu pound buat semusim tuh buat nonton tuh sampai lihat lu juara gitu. Lu sampai berapa puluh ribu pound lagi gue harus lihat, gue keluarkan nih biar lihat lu juara gitu sih. Makanya ya nggak ada bener juga Chelsea udah ganti pelatih, yang penting dia bisa ngasih piala atau ngasih juara gitu. Gue juga setuju sih Mas, gue ngerasa kalau apa yang dipengenin ini Maresca bisa bagus asalkan apa yang dipengenin pemainnya itu dikabulin. Nah gue juga ngerasa secara permainan Maresca tuh nggak jelek, itu bagus, dan gue rasa cara permainannya Maresca, Arteta sama Pep itu karena satu perguruan kali, mirip-mirip aja. Ya, bedanya cuma materi pemain aja. Sama blundernya sih. Iya, nah terkadang ini nih kritikannya sama Maresca nih. Mungkin karena dia anak didiknya Pep Guardiola, dia tuh terlalu percaya sama teori yang dia yakinin aja gitu. Pakem dia. Dia tuh gak berani mengeksplor lebih atau mencoba sesuatu gitu. Misalkan dia tahu, dia tahu nih, dia cara main dia inverted. Tapi kadang materi pemain itu lebih bagus buat nge-overlap. Misalkan Malo Gusto tuh menurut gua sama itu Malo Gusto tuh bagus ketika di overlap. Reece James lah di era Thomas Tuchel tuh kan ngelebar banget kan dengan overlap, tapi dia tetap main di inverted. Biarpun ada beberapa pemain yang emang perform ya kayak Cucurella dan sebagainya. Tapi maksud gua tuh terkadang Maresca memaksakan pemain di
posisinya dia mau pengenin aja sih. Tapi gini lah, kadang eksperimennya kadang tuh gue kadang setuju kadang enggak sih. Gini, lo pas lagi nonton final UECL, tau kan? Lihat apa materi pemain yang dikeluarin kan, starting line up-nya tuh, 11 orang itu. Lo pasti pesimis dong liatnya. Iya sih. Gila itu gue sudah, ini apaan ini, lu di final tapi lu ngasih pemainnya seperti ini gitu kan, bukan yang fit banget lah gitu buat Chelsea gitu. Ini apa yang lu mau eksperimen apa lagi sih gitu kan? Apa ya kan ya? Malo Gusto diganti babak kedua. Diganti. Oh ini jadi ya gitu. Jadi si Betis dibikin main capek dulu, baru kita dimasukin itu ternyata. Tapi gue agak respect tuh mas di situ mas sama Mariska, biarpun gue ngerasa minum ya? Biarpun gue ngerasa ini pemainnya bukan dalam tanda kutip pemain yang emang kita harapin buat di final, tapi dia menghormatin pemain ini yang sering main di UCL ini sih ya makanya. Iya. Backnya kan Badiashile sama Tosin ya, tapi lupa gue lupa. Iya. Liverpool tau gue nggak main tuh di situ Nggak main. final tuh. Terus juga Gusto kan, bukan James kan, padahal James kemarin abis main 90 menit lawan Nottingham Forest. Iya. Kita game terakhir kan lagi bagus-bagusnya. Yang itu yang memastikan kita juara masuk empat besar itu. Berarti lu sendiri dalam 3 tahun ke depan yakin ya Chelsea jadi salah satu kontender ya? Iya. Kalau begini, makanya gue bilang ini, aduh, lu jangan di konferensi pers tuh jangan ngomong kita bukan itu kontender gitu. Gue lu kayak matiin semangat kita sebagai fans tuh. Gue setuju. Udah kita kalau pede ya pede aja. Ya kita mau kontender kita mau juara gitu. Jangan ngomong gitu. Ini kayak lu kayak bikin lemas main yang lagi mau berjuang nih gitu. Kalau gue ngeliatnya sih di situ Marquez mainnya nyari aman aja sih. Jadi berkata kalau emang ternyata dia mau dalam tanda kutip mau kayak humble, tapi menurut gue tuh di ranah aman sih. Jose Mourinho nggak mungkin ngakuin hal itu sih. Iya kan Jose Mourinho begini ya I'm the special one gitu begini. Percaya diri aja. Percaya diri aja gitu. Nge-boost pemain-pemain lu juga kan. Dan kalau nggak salah pasca Chelsea jadi contender dan dia ngomong gak yakin, ya performance ngedrop juga. Ngedrop juga, itu situ kan ngedrop kan. Itu pas lagi mau bulan Desember tuh inget ya gue langsung ngedrop gitu. Dan juga yang gue kecewa di press conference itu nggak nunjukin mentalitas lo sebagai pelatih tim besar sih. Lo kayak aduh lo kayak tim papan tengah, ada yang lagi tiba-tiba di peringkat 2, kita nggak yakin juara, maka kayak gitu. Kayak tiba-tiba lo tinggal Forest gitu, si Nuno Espirito Santo ditanya lo yakin juara, ya nggak ide, yakin nggak juara lah. Nottingham. Chelsea lo punya mentalitas itu. Ya, emang ya di Chelsea ya dia juara ya. Bener, gue berharap statement tuh nggak keluar lagi sih di musim ini sih. Jangan deh. Terus lo di squad sekarang nih mas, lo yang lo layak dibuang siapa? Mungkin tadi kita udah ngomong off record ya, tapi enggak sih, on record tuh siapa aja mas yang lo sebenarnya gini, ini bakalan banyak. Iya karena Chelsea penuh banget ya sekarang, yang pemain loan pun tuh pada balik lagi kan. Gua sih paling pertama ya itu pasti Benoit Badiashile sih. Bersama di Sassi tuh udah pasti opini. Dia sih kayak udah permanen kayaknya deh. Oh di permanen Aston Villa ya? Kayaknya sih udah permanen. Nah itulah Raheem Sterling itu udah nggak bisa lah tuh. Sama sebenarnya sih gini, gue sih ini love head aja ya sama Kuku. Di situ pemain. Dia gimana ya? Gue suka potensi dia masih ada, cuman dia tuh gini, dia dikasih kesempatan banyak gitu. Asalnya kan dia mungkin mau posisi dia lah di Jackson. Maksud gue lu bisa lah main sebagai fast nine gitu. Apa yang kayak Harvard kerjakan lah gitu. Cuma kan kita udah kasih kesempatan kan Kuku tuh. Lemas banget sih kalau main sih. Iya, terus juga ya soal itu saya kayak Jackson juga menurut gue tuh udah nggak ini sih. Jackson tuh udah banyak kasih kesempatan, udah starting. Madueke juga sama. Kita ngasih kesempatan berapa tahun buat Madueke? Udah 2 tahun deh. Bener. Gitu, masih banyak blunder juga gitu, kayak masih bom peluang, ego masih tinggi banget. Gue kalau gue nggak suka Madueke tuh attitude di lapangan sih, yang dia ngeluarin gestur-gestur yang kayak bikin kesel aja gitu. Iya, dan lagi dia egonya parah banget. Gue masih ingat pas perebutan penalti itu tuh anjing ngapain sih lo? Iya, kecil banget tuh gue. Ya kalau emang Palmer yang tunjuk, udah mau dia cetak 4 gol udah hat trick kayak. Iya. Itu gue kesel sih. Terus juga mungkin ini bakalan dihujat gue sama fans Chelsea ya. Ya terakhir sih Reece James. Ini hot text nih. Kenapa harus dengan Reece James masalah? Reece James gini, kita ngobrol di off record ya, kayak dia kan kapten ya, kapten kita semua lah gitu. Tapi gue berasa dia udah nggak bisa lagi jadi pemain Chelsea karena rekor cedera dia. Gitu sama lah kayak Fofana lah.
Fofana apalagi yang mau harapin sih. Kayak dulu berapa musim di Chelsea. Iya gitu kayak lu. Buta tuh. Iya makanya lu mau harapin apa lagi gitu. Sim kalau masih cedera mulu ya udah nggak usah jadi kapten. Benar-benar. Gitu ya udah gitu maksudnya ya masa lu ya udah kejayaan lu udah sini doang nih maksud gua udah nih kasihlah ke Enzo kaptennya segala macam dan lu udah mungkin jadi pengangkat cadangan atau ya lu silakan cari klub baru gitu. Biarpun Reece James dalam beberapa pertandingan terakhir perform dan juga dia kan alumni 2021 atau sih. Iya dia terakhir dia sama Chilwell kan. Iya Chilwell kayaknya udah nggak. Tahu Chilwell kayaknya di permanen apa gimana tuh di Palace deh tuh. Makanya gue bilang ini Chelsea kan butuh kalau dibilang butuh pemimpin lah di lapangan gini komando di lapangan gini. Gimana dia mau menjaga kestabilan tim kalau dia nggak bisa menjaga kestabilan diri dia sendiri, gitu kan? Menarik. Penyakit dia kan di kaki kan, yang harusnya dia dioperasi tapi dia nggak mau operasi kan, gitu. Hamstringnya itu ya. Harusnya dia dioperasi, jadi biar nggak kambuh-kambuhan, sana kambuh-kambuhan kan gitu. Ya mungkin dia di World Cup ini dia belum cedera. Kita nggak tahu kalau dia nanti main di Premier League gimana dengan total hampir total 5 kompetisi kita dia ini kan. UCL, Premier League, FA Cup, Carabao, apa lagi gue lupa. Kayaknya itulah banyak. Ini klub World Championship ini. Iya, gitu. Ini banyak kita ini banyak siap kompetisi maksud gua. Lo jangan sampai cedera lagi lah gitu. Kalau emang lo masih gitu juga ya silakan pergi aja lah. Menurut lo nih musim ini cuma terakhir kalau emang Reece James masih kayak gini udah mulai musim depan. Iya kalau misalnya kalau gue bilang musimnya kalau ini kan masih buka kalau gue bilang kalau emang udah nggak fit ya udah silakan aja gitu. Cari tim lain paling. Iya. Mana ya? Masih banyak seharusnya nggak. Iya masih banyak sih. Kalau gue sebel sih tadi lu sebutin sih Mas Mulko Fofana tuh dengan harga yang dibanderol semahal itu dengan di sekarang itu parah itu tuh pemain. Gue setuju banget sama lo. Gue sebenarnya kalau tadi love hate-nya itu di Nkunku, kalau gue sebenarnya love hate-nya tuh di Jackson nih. Ini gue bingung ya pemain ini orang emang unik sih ya. Kemarin pas lagi ke World Championship bagus tuh ngasih bagus. Tapi kemarin kartu merah ngeselin. Aduh itu tuh yang ngeselin tuh kenapa? Tapi ya bagusnya ya gini loh. Dia gue seneng dia ada chemistry sama Palmer gue. Iya. Dan pas lagi gini, gue lagi dia kartu merah di menit terakhir tuh. Gue malah bikin ngejinx lah gue sama temen gue itu. Mungkin dia pengen latihan kali dia biar jago di final WCL ya. Yang terbukti emang dia ya oke lah menurut gue, oke lah gitu. Cuma nggak gitu, ya lu lebih banyak buang peluang lu dibandingkan golin. Dia tuh termasuk miss chance paling XG-nya dia tuh lupa berapa dan itu lebih rendah dibanding golnya dia. Itu artinya dia buruk banget. Itu kalau dia bisa maksimalin peluang yang ada atau dikit lah miss chances tuh. Itu dia bisa ngalahin Haaland itu. Gue benar. Bisa nggak salah lah gue itu. Dulu di musim lalu tuh per game week 31 kalau Palmer tuh chance create-nya tuh 38. 19-nya tuh ke Nicholas Jackson golnya cuma 8. Ada berapa tuh 9 gol 8 bener harusnya sama kayak Haaland tuh. Makanya kalau misalnya ya bisa kalau misalnya itu salah bisa lewat gue gitu. Kalau ada kadang cedera juga ya. Iya. Terus Mas kalau misalkan di UCL nih kita musim depan Chelsea, feeling lo kita kan sekarang ada playoff juga kan, lo sejauh mana ekspektasi lo? Gini, ekspektasi ya kalau ekspektasi kita Chelsea pasti tinggi lah. Emang kalau gue lebih ke realistis aja sih. Yep. Kita ya masuk playoff sih udah bagus menurut gue. Oke, berarti 32 besar 16 masuk, besar tuh ya, oke banget ya. Masuk playoff kita udah bagus gitu maksud gue. Kita udah soalnya saya anak baru lagi nih di UCL nih. Tapi kan kita emang udah di DNA UCL lah gitu dengan dua kali juara ya gue bilang ya kita ada DNA UCL nih gitu maksud gue. Paling kita bisa bisa berjuang lah gitu di playoff itu. Kalau Premier League menurut lo musim ini Chelsea berkembang? Harus berkembang sih, antara 2 atau 3 sih. Berarti naik ya, kan 4, berarti jangan di 4 lagi nih, kalau bisa jangan sampai turun ya. Iya. Berarti kalau nggak 2, 3, juara berarti masih belum nih Mas ya? Belum. Ganggu aja paling ya. Ganggu sih, oke sih. Ganggu doang. Iya, jadi kayak gini kan gue bilang tadi kan sebelumnya kan. Ini kan permintaannya si Maresca kan, main baru ini kan permintaan Maresca. Kalau dia nggak berkembang, ya udah nggak apa lu berarti lu yang harus dibuang gitu kan gitu. Kayak ya mungkin tahun sekarang gue kasih 3 tahun lagi lah gitu.
Nah, Mas Hadis ini terakhir nih, kan kemarin pemain terbaiknya Chelsea itu kan Caicedo ya. Menurut lo di musim ini nih dengan skuad Chelsea yang kayak gini, dengan taktik Maresca masih berjalan, menurut lo pemain terbaik Chelsea di musim ini menurut lo siapa, dan yang bakal flop menurut lo siapa? Gini, kalau gue bilang gini ya, ini kan pemain kan belum main di Premier League ya. Jadi gue belum tahu gimana arahnya ya gimana. Kalau gue feeling gue sih lebih ke Enzo sih. Gue setuju banget lagi. Gue juga setuju. Ya gue juga ngerasa Enzo Fernandez bakal jadi pemain terbaiknya Chelsea sih. Soalnya gini, gue lihat dia progresnya dia dari dia dibeli sampai sekarang dia nggak turun, berkembang. Dari awalnya dia nggak bisa megang bola, dengan kaku banget dia nggak bisa main kick and rush. Tapi dia sekarang dia jadi vice captain, itu menurut gue ada perkembangan gila sih. Dan gue senangnya ini mungkin bukan kontroversi sih. Gue ngaca ada sedikit kayak mirip-mirip Lampard dikit yang suka masuk di box penalti, berani ngambil nge-shoot. Iya, sekarang dia bisa jadi kayak tahu ngegolin. Kayak lawan Tottenham kan golin. Aston Villa. Yang WC kan ngegolin juga dia juga. Iya, di Whistle juga dia bikin seri ya. Iya, bikin seri ya. Dan tuh gue juga pemecah kebentuan lah dia. Sama kayak Kurela dia tuh. Setuju banget. Oh iya, Cucurella juga bisa sebenarnya terbaik, tapi gue lebih ke Enzo sih. Karena gol asisnya dia kemarin tuh meningkatkan, dan kayak dia jadi salah satu poin vitalnya sih. Kalau yang flop menurut lo siapa mas? Flop ya? Gue masih belum ini sih. Ada yang bilang tuh Palmer katanya musim ini bakal flop, mas lo setuju juga? Enggak, soalnya kan dia nggak setuju sih. Kalau misalnya flop ya kalau masih ada Jackson ya mungkin Jackson flop. Lo Jackson ya? Soalnya kan ya dia gini loh, Jackson ini kan dia udah ada tekanan mental juga. Dengan adanya dia lakukan, pasti posisi dia nggak aman nih. Nggak posisi dia sih nggak aman kan, apalagi nanti ada Joao Pedro juga kan. Posisi dia pasti nggak aman nih. Makanya mungkin dia antara dia berkembang atau flop gitu. Gue juga ngerasanya Jackson lagi mas bakal flop karena ngelihat dia udah dikasih 2 musim ya di Chelsea, dan cuman gue rasa potensi maksimalnya udah di sini aja sih. Ya paling ya kalau dia ngeflop ya pasti di pertengahan musim dibuang tuh. Iya udah paling yang mau beli tuh AC Milan lagi, kayak Tammy Abraham kan tuh ujung-ujungnya itu sekarang udah ke Turki ya Tammy Abraham ya. Iya mau dibeli sama Fenerbahce apa mana gitu. Oke Mas Hadis, gue rasa thank you nih, kita udah hampir sejam juga nih ngobrol-ngobrol cicet-cicet. Thank you banget Mas Hadis dari CISC Jakarta. Thank you Mas udah mampir ke Perspektif Mas. Sama-sama. Lu ada ini nggak kasih tau Mas buat fans Chelsea ini, mungkin Mas yang nonton kan masih nggak tahu nih, terutama warga-warga Jakarta, Instagram atau enggak sosmed CISC Jakarta, atau kalau mau beli merchandise CISC yang official Jadi gini, kalau mau banyak info tentang fans Chelsea di Jakarta ya, itu bisa ngeliat aja di Instagram kita di cisc.jakarta. Kita aktif di situ sih, kayak kegiatan kita banyak, ada nobar, ada main bola juga gitu, atau kita ngobrol gitu. Nah sekarang juga mau launching merchandise juga, nanti dipantau aja. Oh berarti dipantau di CISC Jakarta juga? Iya di Instagram aja, kita aktif di sana sih gitu. Mas Hadis, thank you Mas sekali lagi Mas ya. Thank you, sukses terus buat CISC Jakarta. Aman. Terima kasih teman-temannya dari Perspektif Football Indonesia. Episode ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.